Suasana stasiun Beos ramai oleh orang-orang yang tak sabar menunggu kedatangan kereta, menanti hadirnya keluarga, kerabat dan kenalan yang berjanji akan tiba. Sekarang kurang 15 menit dari waktu yang dijanjikan. Semua mulai bersiap-siap. Bram dan Philip yang menggabung diri dengan 6 rekan Hans dari Biro Malaria pun telah berdiri di peron, bersiap menyambut kedatangan Hans. Di samping mereka ada sebuah ranjang besi kecil yang memiliki roda di kakinya. Ranjang itu sengaja dibawa dari biro oleh rekan-rekan Hans dan disiapkan sebagai tempat membaringkan Hans segera setibanya ia di sana. Pukul 4 kurang 1 menit, suara bel kereta terdengar mendekat. Bayang-bayang kereta api terlihat dari kejauhan dan secara perlahan berjalan memasuki peron. Kemudian berhenti dengan memperdengarkan bunyi suara decitan yang mengilukan telinga. Tuas rem yang ditarik masinis yang menyebabkan bunyi itu ada. Tak susah mencari gerbong tempat Hans berada. Sudah pasti ia berada di gerbong kelas 1 yang diperuntukkan untuk orang-orang dari keturunan Eropa. Dan memang disitulah Hans bersama seorang mantri dan seorang perawat ditemukan. Segera 2 orang anggota biro naik ke atas gerbong, membantu menurunkan tubuh Hans yang ringkih dengan tandu yang dibawa dari Surabaya. Di bawah, di depan pintu gerbong, 4 orang anggota biro lainnya bersiap-siap menyambutnya. Mereka telah mempersiapkan beberapa perlengkapan medis dan segera setelah Hans dibaringkan di atas ranjang, mereka langsung melakukan perawatan sementara. Saat itu Bram dan Philip sama sekali tak berperan apa-apa. Hanya terpana saja melihat kesibukan serta kesigapan anggota-anggota biro mengatasi semuanya. Hans terbaring lemah di atas ranjang, di depan semua mata yang menatapnya sendu. Ada ayahnya, ada Bram, ada 6 orang rekannya di biro, dan ada 2 orang teman seperjalanannya. Semua mereka hanya dapat terlihat samar oleh Hans. Tapi ia tahu ada Philip ayahnya di hadapannya. Ia tersenyum kepadanya. Kemudian matanya berkeliling lagi, mencari sosok Sam. Tapi ia kecewa karena tak menemukannya. Hendak dialihkannya lagi pandangnya. Namun kali ini berat sekali ia membuka matanya. Suntikan obat tidur yang diberikan rekan dokternya dari biro sepertinya telah bekerja dan menina bobokkannya. Atas permintaan Hans melalui mantri yang mengiringinya, Hans langsung dibawa ke rumah sakit CBZ. Keinginan Hans dirawat di CBZ yang dituturkan mantri adalah karena ia ingin dekat dengan Kirana tunangannya. Sepanjang perjalanan dari Surabaya hingga tiba di Batavia, Hans mengigau dan selalu menyebut-nyebut nama Kirana. Sesekali dalam igauannya itu, terdengar kata-kata permintaan maaf Hans kepada Kirana dan Nyonya Richard. 2 nama itu saja yang selalu disebut. Rombongan pertama tiba di rumah sakit CBZ, Bram dan 4 orang anggota biro. Mereka yang mengabarkan akan datangnya rombongan kedua yang membawa Hans yang menderita sakit parah. CBZ pun bersiap, peralatan medis lengkap, dokter handal dan suster terbaik semua disiagakan. Dokter dan suster menunggu di depan bersama Bram, orang-orang biru, dan tak ketinggalan Kirani serta keluarga Rizkat Hasan lainnya. Harap-harap cemas mereka menanti kedatangan Hans. Semua menghambur ketika ambulans yang membawa Hans tiba, memasuki halaman rumah sakit dan berhenti persis di muka pintu utama. Mereka saling berebutan mendekat kepada Hans yang tertidur tenang di atas ranjangnya. Bagi siapa saja, selain dokter dan perawat tentu saja, dilarang menyentuhi tubuh Hans. Mereka hanya boleh memandanginya saja. Namun itu pun tidak lama, karena Hans langsung dibawa ke ruang perawatan khusus. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke sana. Dari depan kaca di luar sana, mereka memperhatikan kesibukan para dokter dan perawat melakukan pengobatan kepada Hans. Semua dokter dan perawat bekerja dengan seriusnya, seserius penyakit yang diderita Hans. Nyamuk Anopheles telah menularkan penyakit malaria ke tubuh Hans. Bukan malaria biasa, tapi malaria yang ganas dan mematikan.
Lantas mengapa Hans sampai tertular penyakit malaria? Lagi menurut penuturan mantri, Hans sama sekali tak pernah meminum pil kina yang dibekalkan bagi dirinya sebagai obat pencegah tertularnya penyakit malaria. Pil tersebut ditemukan utuh di dalam kamar tempat Hans menginap. Mengapa Hans berlaku teledor pada kesehatan dirinya, padahal dirinya seorang dokter handal? Pertanyaan itu menggantung saja di benak semua orang di sana. Hanya 3 orang di situ yang tahu alasan mengapa Hans berlaku demikian. Mereka adalah Kirani, Bram, dan Philip. Tetapi mereka membungkam, tak hendak menyingkap alasannya. Mungkin karena aib atau mungkin sebab lain. Mereka tak tahu pasti. Tapi yang pasti, mereka menyesalkan tindakan yang dilakukan Hans dan juga menyesal mengapa tak cepat mereka mengetahui ini semua. Kirani lebih menyesal lagi. Permintaan Sam agar dirinya menolong Hans sudah 5 hari lalu diajukan. Namun rasa marah yang memenuhi segenap hati dan jiwanya telah mengunci nuraninya, sehingga lama baru ia dapat menyadari kekeliruannya dan memaafkan Hans. Dan ketika kesadaran itu datang, sudah terlambat untuk mengubah semuanya menjadi baik. Hans telah sampai pada ujung rencana yang dibuatnya. Waktu di jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:30 di sore hari. Sudah lebih dari 1 jam, Hans mendapat penanganan medis yang bisa diupayakan. Setelah itu, tinggal tunggu ketentuan Tuhan. Dari sisi medis, Hans sudah payah untuk disembuhkan. Hanya dengan mukjizat saja itu bisa terjadi. Dengan demikian hanya tinggal berdoa dan menunggu kabar saja yang bisa dilakukan orang-orang di luar sana. Bagi para anggota biru, tak ada guna mereka berlama-lama berada di rumah sakit. Lebih berguna mereka pulang ke kantor kembali, bekerja keras memikirkan cara memberantas penularan malaria yang telah banyak memakan korban nyawa penduduk Hindia. Kabar tentang kondisi Hans biar mereka tunggu di kantor mereka saja. Satu permintaan Hans disampaikan mantri kepada Philip sebelum ia pergi meninggalkan rumah sakit bersama anggota biru lainnya. Penyampaian dari mantri membuat Philip, Bram, dan Kirani terpana diam, berpikir bagaimana mereka memenuhi permintaan Hans yang meminta untuk ditempatkan dalam satu kamar bersama Kirana. Philip menolehi Bram mencari jawabannya. Untuk Bram, mudah saja baginya untuk mengabulkan permintaan Hans. Jangan-jangan ini adalah permintaan terakhir dari Hans, sehingga wasiat terakhir dari seseorang yang hendak menemui ajal bagi yang ditinggalkan wajib memenuhinya. Tapi bagaimana mungkin ia memenuhi permintaan itu? Hans dan Kirana belum resmi menikah. Mereka berdua belum menjadi muhrim. Haram bagi mereka berdua untuk ditempatkan dalam satu kamar. Kecuali Hans dan Kirana dinikahkan terlebih dahulu. Hal itulah satu-satunya jalan untuk Bram dapat memenuhi permintaan Hans. Tentu saja Philip menjadi bingung dengan rencana yang disampaikan rekannya. Ia bingung bagaimana bisa pernikahan itu akan terjadi. Hans sangat lemah dan Kirana tak sadarkan diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Hans sangat lemah dan Kirana tak sadarkan diri. Apa mungkin bisa? Philip pun melisankan kebingungannya. Aku tanya dulu sama abangku Zawawi, bisa atau tidak mereka berdua dinikahkan. Tuan temui dokter dan pihak rumah sakit. Sampaikan pada mereka kemungkinan untuk Hans dipindahkan ke kamar perawatan Kirana. Dan yang terpenting harus Tuan lakukan, tanyakan kesediaan Hans untuk menikah dengan Kirana. Sedang aku sekarang hendak mencari Bang Zawawi dulu. Wak Zawawi ada di kamar Kirana, Papi, ujar Kirani. Kalau begitu saya ke sana dulu. Kebingungan Philip belum pulih, masih membutuh waktu untuk ia berpikir sejenak dan menimbang-nimbang sesuatu. Meski belum bulat benar hatinya, akhirnya Philip memantapkan langkah menemui Hans dan menanyakan kemungkinan putranya itu mau menikah dengan Kirana saat ini juga. Dengan menggunakan baju khusus berwarna hijau, Philip masuk ke ruang perawatan Hans. Dilihatnya Hans sudah sangat payah kondisinya, namun masih sempat ia melihat Hans memberi senyum kepadanya. Tanda Hans senang melihat ia datang. Sebelum mengucap kata, Philip mencium kening Hans dan menggenggam jari jemari Hans yang lemah tak berdaya.
Hans, Papi telah menerima pesanmu. Pesanmu itu sudah Papi sampaikan pada Tuan Richard. Pada dasarnya, tak ada keberatannya dia. Hanya saja ada satu hal dulu yang harus dilakukan untuk engkau bisa berdampingan dengan Kirana. Apa? Payah Hans mengucap satu kata itu. Engkau harus menikah dulu dengan Kirana malam ini juga. Mau engkau menikah dengan Kirana? Seketika Hans terdiam, perasaannya bergejolak saat itu. Pikirannya pun menjadi tak menentu. Dari hati yang paling dalam, ingin sekali ia menikah dengan Kirana sebagai penebusan rasa bersalahnya. Namun ia merasa sudah berlaku tidak adil pada Kirana. Mengapa baru sekarang, setelah dirinya sakit, tidak punya kekuatan memberikan apa-apa, walau hanya sekedar belayan kasih sayang lembut, ia mau menikahi Kirana. Banyak lagi hal yang menggelanyutinya, berkecamuk di dadanya. Semua itu telah membuatnya semakin merasa terpuruk. Belum dapat Hans berketetapan hati menjawab pertanyaan ayahnya. Maukah engkau menikah dengan Kirana sekarang, Hans? Sekali lagi Philip bertanya, dan kali ini dengan menyentakkan hati dan perasaan Hans. Dengan suara dan anggukan lemah, akhirnya Hans pun menjawab iya kepada ayahnya. Malam hari pukul 8, sudah banyak orang berkumpul di ruang perawatan Kirana. Mereka, keluarga besar Richard dan Hasan, dokter dan suster jaga, Philip dan beserta Sam. Sengaja Sam dipanggil guna menjadi saksi pernikahan yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Sam akan menjadi saksi dari pihak pengantin lelaki. Di sana di hadapan mereka, Hans tetap terbaring lemah di atas pembaringannya. Sedang Kirana ditemani oleh Kirani dan para perempuan Richard dan Hasan berada di balik tirai yang membelah dua ruangan ini. Tirai itu baru akan dibuka setelah ikrar akad telah terucap dan Hans resmi menjadi suami Kirana. Penghulu bersiap memimpin acara akad. Bram selaku wali pengantin perempuan mendekat ke pembaringan Hans. Begitupun dengan Zawawi yang akan bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan dan Sam yang akan menjadi saksi dari pihak lelaki. Tidak ada petita-petiti dari si penghulu, sebagaimana galib yang terjadi pada acara akad nikah serupa. Semua maklum atas kondisi darurat ini. Bram lebih mendekat lagi kepada Hans, mencari posisi pas untuk ia berjabatan tangan dengan Hans dan kemudian mengucap ikrar akadnya. Disaksikan oleh banyak orang di sana, Bram mulai mengucapkan ikrar penyerahan. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Kirana Richard binti Jan Abraham Richard, dengan mas kawin uang sebesar 500 gulden tunai. Dan langsung disambut Hans. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Mengingat kondisinya yang hanya mampu terbaring lemah, siapa yang menyangka kalau Hans dapat dengan lancar mengucapkan akad penerimaannya. Tapi itulah yang terjadi. Disaksikan berpasang-pasang mata yang memandang dengan haru, Hans dapat melalui semuanya dengan baik, dan para saksi pun telah mengakuinya. Maka, resmilah sudah Hans dan Kirana menjadi sepasang suami istri semenjak saat itu. Semua hati terkoyak sedih mengikuti lintasan peristiwa yang mengharu biru perasaan. Tak dinyana, pernikahan yang direncana akan berlangsung meriah ternyata hanya terjadi di dalam sebuah kamar di mana sepasang pengantinnya tergolek lemah tak berdaya di atas pembaringan. Siapapun orangnya, pastilah tak akan mampu menahan rasa kepiluan ini. Di balik tirai sana, terdengar sedu-sedan para perempuan yang berdiri mengerumun di samping pembaringan Kirana. Tak bedanya dengan Kirani, ia pun sama, menangis dengan harunya. Sedangkan para lelakinya, semua mata mereka memerah karena menahan tumpahan air mata. Hanya Sam saja yang berlinangan air matanya. Dipeluk dan diciumnya Hans serupa kekasihnya saja. Inilah untuk pertama kali dalam hidupnya, di hadapan banyak orang, Sam menangis sejadi-jadinya. Sedih sekali tangisnya itu.
Dan dalam isaknya, sambar kata-kata yang menyesakkan dada dan menambah pilu hati semua orang di sana. Waktunya kini tirai penghalang dibuka, dan terlihatlah oleh Hans istrinya Kirana yang tertidur tak sadarkan diri. Terlihat pula olehnya Kirani yang menggenggam jemari Kirana. Kepada Kirani, Hans melemparkan senyum keikhlasannya. Kirani pun menyambutnya dengan senyum pula. Secara perlahan dan hati-hati sekali, ranjang tempat Hans berbaring digeser mendekati ranjang pembaringan Kirana, memenuhi permintaan Hans agar dibaringkan di samping Kirana. Untuk menyatukan keduanya dalam satu ranjang tidak dapat dilakukan karena kondisi kesehatan keduanya yang tak memungkinkan, juga karena tak ada ranjang berukuran besar yang tersedia di rumah sakit ini. Berdampingan tempat tidur cukuplah bagi pengantin baru ini. Sekarang sepasang pengantin baru itu telah berbaring berdampingan. Saat itu air mata semua tertumpah, mengiringi Hans yang dengan penuh kasih memandangi rupa Kirana, seolah hendak mengajak istrinya pergi jauh menembusi Mayapada berdua saja. Suasana menjadi hening, namun tetaplah mencekam ketika Kirani berjalan mendekat kepada keduanya, mengambil tangan kiri Hans dan mengambil tangan kanan Kirana. Disusunnya jemari kedua tangan itu seling berseling hingga saling bergenggaman, dan bersatulah raga itu. Sehabis itu Kirani mengambil tangan Hans yang satunya, menggenggamnya, lalu kemudian menciumnya dan lantas berkata, "Selamat ya Bang." Bibir Kirani bergetar ketika mengucapkannya. Itulah kata tanda kasihnya yang telah mengakui Hans sebagai abangnya. Sebagai seorang adik, wajib baginya berlaku hormat dengan mencium tangan abangnya itu. Kini Kirani beralih ke Kirana, langsung dicium dan dipeluknya kakaknya itu sambil menumpahkan air mata kesedihannya. Dengan terbata, ia pun membisikkan kata di kuping Kirana, "Selamat pula untukmu, Kak." Sehabis mengucap kata, kembali Kirani mencium kuping, pipi, mata, hidung dan dagu Kirana. Air matanya ditahannya agar tak tertumpah. Dan sekali lagi dipeluknya Kirana, menyandarkan kepala di atas dada kakaknya itu. Tak terasa, air matanya telah jatuh lagi membasahi baju Kirana. Puas dengan telah mencium dan memeluki saudara kandungnya, Kirani mengangkat kepala dan badannya dan berdiri takzim di bawah kaki sepasang pengantin baru, Hans dan Kirana. Tetap, air matanya tetap menetes kala itu. Namun di bibirnya ada sunggingan senyum keharuan. Senyum itu sengaja ia lemparkan ke arah kedua pengantin baru di hadapannya sebagai penyemangat kepada Hans dan pula Kirana, agar saat fajar menyingsing esok pagi, kedua orang terkasih ini masih tetap dapat menghembuskan nafasnya.